Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita dimulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita akan belajar muatan PKN terlebih dahulu ya. Perhatikan dari penjelasan Bu Desi ya. Kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut adalah hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan yang termuat dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, termuat dalam pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara yang termuat pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, termuat dalam pasal 28. Nah, selanjutnya yang kelima, setiap warga negara bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayainya, yang termuat dalam pasal 29 ayat 2. Selanjutnya yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang termuat dalam pasal 31 ayat 1. Yang terakhir, yang nomor 7, yaitu setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh yang termuat dalam pasal 30 ayat 1. Nah, sekarang apa saja sih kewajiban warga negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang 1945? Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda yang termuat dalam pasal 23A. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, yang termuat dalam pasal 27 ayat 1. Yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh yang termuat dalam pasal 30 ayat 1. Selanjutnya, yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara
wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Apakah kalian masih ingat? Nah, Ibu jelaskan lagi ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Kalau hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Nah, setiap warga negara, apapun kegiatannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Nah, perhatikan gambar di samping ya anak-anak. Nah, di samping adalah kegiatan seorang nelayan dan kegiatan dari juru lelang. Nah, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut memiliki peran, hak dan kewajiban yang berbeda. Kita akan memberikan salah dua contoh, yaitu ada nelayan dan juru lelang. Nelayan yaitu memiliki hak mendapatkan uang hasil penjualan ikan. Kewajibannya yaitu menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Sekarang yang juru lelang, yaitu haknya mendapatkan jasa dari penjualan ikan. Kewajibannya memberikan informasi harga ikan dengan benar. Nah, terdapat yang ada di dalam gambar tersebut, juru lelang adalah memakai baju biru, sedangkan nelayan memakai baju abu-abu, dan orang banyak yang ada di belakang adalah para pembeli. Nah, diingat-ingat ya anak-anak, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebaiknya dilaksanakan secara imbang dan penuh tanggung jawab. Nah, apa sih sikap tanggung jawab itu? Nah, sikap tanggung jawab adalah kemauan untuk melakukan tugas dengan sungguh-sungguh dan berani menanggung risikonya. Sikap tanggung jawab ini harus diterapkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, perhatikan gambar tersebut ya. Di gambar tersebut adalah seorang anak yang sedang menyapu halaman dan seorang ibu sedang memasak. Nah, anak tersebut bernama Siti. Nah, di dalam gambar tersebut, kewajiban Siti adalah membantu ibu menyapu halaman. Nah, sikap tanggung jawab Siti adalah menyapu halaman dengan bersih. Nah, jadi kita sebagai anak atau sebagai guru juga memiliki sikap tanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, jika kita tidak memiliki sikap tanggung jawab, maka pekerjaan kita itu tidak beres atau tidak dilakukan dengan secara sungguh-sungguh. Nah, dalam gambar tersebut, Siti itu memiliki sikap tanggung jawab yang baik karena halaman yang disapu menjadi bersih. Ketika tidak memiliki sikap tanggung jawab, maka halaman tersebut yang disapu Siti itu masih ada beberapa yang masih berserakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan IPS.
Nah, perhatikan gambar di samping tersebut ya. Nah, gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Nah, mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Nah, dari kegiatan nelayan tadi, yaitu mereka memanfaatkan peristiwa angin darat dan angin laut yang sudah dijelaskan kemarin. Nah, manusia dengan alam itu tidak dapat dipisahkan. Alam menyediakan segala hal yang ada yang dibutuhkan oleh manusia dalam bentuk sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup. Nah, lingkungan laut memiliki potensi yang sangat besar. Potensi laut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Dari kegiatan ekonomi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Nah, pemanfaatan potensi laut oleh masyarakat yaitu contohnya seperti pada gambar di atas ya. Nah, gambar di sebelah kiri yaitu seorang nelayan. Nah, mereka memanfaatkan potensi laut dengan cara memancing atau menjala ikan, yaitu dengan mengambil sumber daya alam yang berupa ikan. Nah, di gambar samping kanan yaitu seorang petani garam. Mereka memanfaatkan sinar matahari untuk pemuaian air dan sehingga terbentuknya kristal garam yang nanti bisa dikonsumsi kita sebagai masyarakat. Nah, tahukah kamu ada hal unik pada tradisi nelayan di Desa Lamalera, Nusa Tenggara Timur, dan Pantai Malo, Sulawesi Utara? Apa saja sih tradisi itu? Mari kita simak selanjutnya ya. Nah, pada gambar di atas adalah seorang nelayan yang sedang menombak ikan paus. Nah, masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus. Hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Paus yang masih muda akan dikembalikan ke laut lepas. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu. Setelah itu baru dibagikan kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya yang ada di sekitar situ yang bekerja sama dalam penangkapan ikan paus tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tradisi dari masyarakat Pantai Malu. Nah, kalian perhatikan ya, pada gambar tersebut adalah orang-orang yang sedang eh, membentangkan itu yang warna hijau-hijau itu adalah janur kalau dari bahasa Jawanya, dari masyarakat Jawa. Nah, festival yang dinamakannya yang kegiatan tersebut dinamakan Festival Manae, merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Sulawesi Utara. Hari pelaksanaan Manae diputuskan berdasarkan musyawarah. Di hari yang telah ditentukan, para pemuda adat dan pemerintah setempat membawa sami atau daun kelapa yang masih muda ke Pantai Malo. Mereka beramai-ramai menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membuat sebuah kolam. Ketika ikan telah banyak terperangkap dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya.
Hasil tangkapannya akan disantap bersama-sama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Nah, tadi merupakan eee, interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, perhatikan gambar tersebut ya. Nah, biasanya para nelayan itu berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebar jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke darat. Jadi, interaksi satu sama lain mereka sangat erat dan sangat kental sekali. Jadi, mereka itu membahu, saling bahu membahu. Nah, sekarang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan bangsa. Salah satunya faktor yang mempengaruhi hal tersebut adanya interaksi antar individu dan kelompok di suatu lingkungan. Nah, berarti gambar tadi adalah interaksi antar individu dan kelompok di suatu lingkungan. Nah, sekarang perhatikan gambar tersebut ya. Nah, gambar tersebut adalah contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pelelangan ikan. Nah, kegiatan jual beli ikan yang berlangsung dapat menciptakan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Jadi, kegiatan pelelangan ikan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar tersebut. Nah, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut dan apa saja peran mereka? Nah, yang pertama ada juru lelang. Peran juru lelang adalah menawarkan harga jual beli kepada pembeli. Nah, yang kedua ada pembeli. Peran pembeli adalah membeli ikan dari nelayan. Yang ketiga yaitu seorang nelayan. Peran nelayan adalah menangkap ikan di laut. Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas dari Ibu Guru ya. Nah, silakan kerjakan soal yang terdapat pada buku tema pada halaman 115, yaitu kegiatan pasar. Nah, di dalam buku tema tersebut, kalian mencari siapa saja yang berperan dalam kegiatan pasar, apa perannya, apa hak dan kewajibannya. Materi yang disampaikan oleh Bu Desi sudah selesai. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Sebelum pembelajaran kita berakhir, kita membaca alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.